Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semuanya. Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, dan selamat malam kepada kita semuanya. Tergantung kapan Anda menonton video tutorial yang saya sajikan ini. Oke, kita jumpa kembali di pertemuan video pertemuan ke-7 ya. Lanjutan dari Structure Query Language atau SQL pada bagian Data Manipulation Language atau DML untuk part yang kedua. Ya, kemarin di pertemuan yang lalu kita sudah bahas DML itu cukup banyak ya, sampai di terakhir itu ada yang menggabungkan query ya antar tabel. Nah, di part kedua ini kita akan bahas lagi lebih dalam lagi untuk scope dalam penggabungan tabel ya, yang lebih spesifik dan juga yang lebih eh, apa ya, lebih tepat atau akurat ya. Jadi di materi ini kita akan membahas serangkaian tentang join ya, join table. Ya, jadi secara definisinya join adalah menggabungkan penggabungan tabel yang dilakukan melalui kolom atau key tertentu yang memiliki nilai terkait atau foreign key ya. Jadi berkaitan juga dengan sama juga seperti yang sudah kita lakukan di praktikum yang lalu itu ada penggabungan tabel ya. Tetapi ada terkendala yang kalau dia bagaimana menggabungkan tabel itu dengan penggabungan yang lebih dari dua tabel misalnya ya, atau tiga atau empat gitu ya. Karena semua itu bisa dilakukan. Ya, dengan join ini yang memungkinkan untuk hal-hal tersebut dapat diatasi. Ya, kemudian lanjutannya adalah ya, tadi adalah berkaitan dengan foreign key. Ya. Kemudian untuk mendapatkan satu set data dengan informasi yang lengkap. Tentu penggabungan data itu dilakukan, ya, tabel itu dilakukan untuk membuat ya, kalau kita dalam bahasa sederhananya, agar seluruh korelasi data itu dapat ditampilkan dalam satu view gitu, atau dalam satu tampilan atau satu display. Gitu. Dan dapat dibaca ya, arahnya kemana ya, relasinya di mana, serta informasinya bisa dipahami. Nah, lanjutannya adalah ya, informasi lengkap yang dimaksud di situ adalah kolom data didapatkan dari kolom-kolom hasil join antar tabel tersebut. Tentu dalam konsep relasi tabel ya yang sudah kita bahas di pertemuan-pertemuan lalu, ya, interaksi antara tabel dengan tabel lain yang dihubungkan dengan foreign key gitu ya. Artinya kan di situ adalah adanya penggabungan kolom-kolom itu ya yang digunakan untuk memperkaya informasi seperti itu. Penggabungan tabel tentunya adalah untuk memperdalam informasi, memperkaya informasi, dan juga membuat informasi itu lebih lengkap seperti itu. Kemudian join diperlukan karena perancangan tabel pada sistem transaksional kebanyakan dinormalisasi. Salah satu alasannya untuk menghindari redundansi data. Nah, jadi gitu. Uh, ada 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 sebabnya ya kenapa dibuat relasi itu antar tabel. Kenapa Pak? Kenapa nggak semuanya satu tabel aja Pak dibuat Pak? Seperti itu. Nah, jadi ada kondisi yang di mana ya dalam database itu ya ketika kita ingin membuat sebuah tabel yang memang full satu tabel dengan informasi yang lengkap ya. Apakah bisa? Bisa, tapi kita kan ada tahap di mana itu normalisasi data gitu. Kita harus pastikan ya satu tabel itu betul-betul normal gitu, tidak ada redundansi ya, ataupun data duplikat ataupun data yang sifatnya ini adalah mirip seperti itu. Jadi makanya dibuat dengan antar table ya, seperti itu. Uh, Itulah salah satunya alasan untuk menghindari redundansi data itu. Ada bahasa SQL, ya, operasi join atau penggabungan antar tabel adalah operasi dasar database relasional yang sangat penting untuk mendukung perancangan database relasional yang baik. Itu tujuan dari join. Ya, jadi untuk tipe-tipe join itu ada banyak ya, ada banyak dan juga digunakan dalam kondisi apa. Ya, ya ada beberapa tipe join yang dapat diekspresikan dalam from. Ya. Jadi selalu memang untuk join itu ya, kaidah join itu digunakan setelah from. Misalnya ya, ada inner join atau join saja ya. Inner join dan join itu sebenarnya agak sama sebenarnya, agak sama.
Dan bahkan 99% sama, yang 1%-nya ada bedanya gitu. Kemudian ada cross join, yaitu Cartesian product. Di mana kedua jenis ini ya itu dapat diekspresikan dalam bentuk dasar query, ya. Select from where. Jadi dia menggunakan kaidah yang biasa aja gitu. Ya, ini untuk contoh ini ya di praktikum 4 kedua kemarin di pertemuan ke-6 itu kan kalian sudah ada coba. Ada beberapa kemarin yang bertanya, Pak, apakah ini tidak salah soalnya gitu. Nah, sebenarnya tidak salah ya, tapi dalam artian ada alternatif lain seperti itu. Nah, dalam hal ini ya sebenarnya yang kita gunakan kemarin itu sudah masuk dalam kaidah inner join, tapi mungkin belum dalam kategori inner join yang secara simbolik seperti itu. Kalau kita kemarin kan masih pakai select from where gitu ya, kemudian menggabungkan antar query dengan menggunakan inisial gitu. Nah, sebenarnya itu sudah masuk dalam kategori inner join, ya. Tapi eh, tidak spesifik seperti itu. Jadi hanya seperti hanya penggabungan query yang seperti biasa. Seperti itu. Nah, kemudian yang contoh yang lainnya ada left outer join, right outer join, dan full outer join. Ya, dapat diekspresikan dalam query yang lebih kompleks menggunakan operator union. Ya, nanti akan kita bahas union itu apa, ya, fungsinya seperti apa. Tapi kalau dari segi bahasanya ya, left outer join, left ya, ada right. Tentu ini adalah posisi ya. Kalau left itu condong ke kiri, kalau right condong ke kanan. Kalau full mungkin keduanya ya. Apa left dan right ini ya kita lihat nanti selanjutnya. Nah, kemudian kondisi join disebutkan pada bagian on ya. Jadi nanti kita akan lihat ada sintaks on itu yang digunakan dalam join ini ya. Misalnya seperti contoh ini ya. Nah, untuk customer ya misalnya atributnya ya sebagai berikut ya, number sampai sales person name. Kemudian ya pada tabel sales person ya number, name, address office. Di sini berarti ada dua relasi atau tabel yang dihubungkan itu. Artinya sih nampak ya bahwa ada uh, misalnya ini customer dengan sales person itu berhubungan dengan secara foreign key di sales person number ya mungkin ya. Bukan mungkin, memang iya. Jadi number dengan sales person ini ya, ini seperti foreign key ya. Foreign key terhadap customer seperti itu. Itu relasi ya. Nah, jadi dari antara kedua tabel ini ya kita akan coba untuk joinkan gitu. Joinkan dengan menggunakan misalnya dengan ini. Kita coba ilustrasi join tabel aja. Yang joinnya seperti yang umum aja nih biasa. Berarti inner join umumnya. Berlakulah di sini perintahnya menampilkan nama customer name dan sales person dengan rating customer kurang dari 6. Artinya kan nama customer berarti. Berarti kita ambil itu tuh pasti dua-duanya ini kan inisialnya customer dan sales person ya. Pasti inisialnya kita buat C dan S misalnya, karena kan dalam penggabungan query itu tabel yang digunakan ya tabel yang ingin digabungkan itu ya kita harus buat inisial. Gitu. Kemudian name dan apa tadi sales person ya diambil dari number itu number name untuk apa namanya sorry sales person name ya kalau tinggal ambil aja di apa di customer itu. Jadi sintaknya kurang lebih seperti ini ya. Select kan karena dia mengambil nama customer dan juga name. Namanya si salesperson ya. Oh ya, sorry, name ya. Kalau tadi customer ya menggunakan inisial C, ya salesperson menggunakan inisial S. Maka untuk deklarasi atributnya maka ya, mengikuti masing-masing tabel. Nah, di sini yang pentingnya. Di mana ya di sini kan kondisinya adalah ya secara apa ya, secara relasinya kan itu di sales person number-nya gitu. Maka itu yang digunakan sebagai kondisinya ya. Kemudian dia ingin melihat dari number ini ya, karena kan ambil itu relasinya ya dari number pada sales person. Nah, itu berarti ada dua kondisi berarti kan, dua kondisi yang itu adalah mengecek foreign key-nya dan ya ada sini ada n ya. Nah, tadi adalah dengan rating customer kurang dari 6 ya. Nah, rating tadi itu ada di tabel customer ya. Makanya dia menggunakan C titik C rating ya, customer rating. Kemudian kita gunakan operator kurang dari ya, 6 ya. Itu fungsi untuk yang biasa yang kemarin ya. Kalau kita bahas pertemuan yang lalu itu query apa
penggabungan query yang biasa seperti itu. Nah, sekarang kita gunakan coba untuk join ya. Kalau untuk join ini ya perhatikan saja, itu sebenarnya nggak jauh beda, nggak jauh beda kan, sama aja. Tapi di sini jadi tambahkan joinnya ya. Karena kenapa kan? Dia kan menggabungkan antara tabel customer dengan salesperson berdasarkan nama customer dan nama salesperson itu. Makanya dia jadinya buat penggabungan di antara nama itu. Kemudian ya sama juga semuanya. Nah ini ada letaknya on. Tak on pada join itu sudah diletakkan pada setelah di mana antara kedua ini relasinya gitu ya. Itu kan di salesperson number dan number itu. Nah kemudian where-nya tetap sama ya. Jadi where-nya spesifik jadinya untuk di mana. Ibaratnya di akhirnya ini kan adalah ingin mencari rating customer kurang dari 6 kan langsung aja. Jadi strukturnya diperhatikan ya untuk jadi strukturnya jelas di sini loh. Ini lebih jelas jadinya. Tabel antara antara dua tabel yang direlasikan kemudian on menggunakan relasi antara kedua tabel itu apa gitu. Gimana letak relasi ke mereka? Ya, kemudian kita lihat kondisi terakhirnya apa yang diminta. Itulah ibaratnya untuk ilustrasi dari join itu. Oke, kemudian di sini ya untuk bagian lainnya inner join. Nah, inner join memilih sebuah baris dari kedua tabel yang mempunyai kecocokan kolom di antara kedua tabel tersebut. Nah, jadi misalnya kalau dia digambarkan diagram ini itu seperti ini. Ini kalau di SMA dulu belajar ya, belajar intersection ya atau irisan namanya. Artinya ada perpotongan di antara kedua tabel ini nilai ya apa namanya tabel yang ditampilkan atau trim yang ditampilkan itu yang berkaitan. Ya. Misalnya di sini ilustrasinya ya, di sini misalnya select kolom name, kemudian dari tabel apa, kemudian inner join dari tabel yang kedua gitu ya. Jadi artinya mengambil nilai yang ada pada tabel satu dan ada nilai pada tabel dua gitu yang ditampilkan gitu. Dan kondisi on-nya adalah seperti ini ya, sama seperti umumnya ya tabel satu itu inisialnya apa, kemudian kolom name nama kolom pada tabel satu yang ingin digabungkan itu apa gitu ya, sama juga. Ya seperti yang sebelumnya sudah kita contohkan, itulah dia. Join dan inner join sama. Ya, misalnya contohnya seperti ini ya, contohnya untuk ilustrasi di sini langsung ke data ya. Di sini ada dua, ya ini masih sama ya seperti yang tadi juga customer dan salesperson. Di sini dia maksudnya adalah ya, untuk join nama dengan nama ya, nama kemudian berdasarkan salespersonnya, nomor salespersonnya. Artinya di sini ingin menggabungkan ya antara nama customer dengan nama salesperson itu ya, berdasarkan nomornya salesperson ya. Jadi misalnya kita mau cari Smith itu salespersonnya siapa itu? 101 siapa? 101 si Johnson. Si Jones sama juga ya, Johnson juga. Nah, wait, dia tidak punya nomor apa, tidak ada relasi dengan salesperson numbernya gitu. Makanya nanti hasilnya adalah nol gitu. Nah, maka di sini ya untuk penggabungan ini dia menggabungkan yang memang ada gitu. Antara ini semuanya ya. Menggabungkannya memang ada. Kalau yang dia tidak ada, misalnya si W ini kan tidak ada ya. Hasilnya nol, maka dia tidak akan tampilkan. Maka hasilnya seperti ini. Jadi dari keterkaitan dari kedua tabel itu. Secara nama dan salesperson-nya. Salesperson name, nama, nomor nomor salesnya gitu ya. Maka itu untuk inner join. Nah, jadi ada lagi tentunya ya, di mana untuk inner join hasil query tidak termasuk customer yang tidak memiliki salesperson, kemudian salesperson yang tidak memiliki customer ya. Sama seperti tadi ya. Salah satunya kalau dia nggak ada ya, misalnya di salespersonnya ada, tapi customer-nya tak ada, ya maka dia juga tidak termasuk hasil query-nya gitu. Artinya yang tidak ditampilkan. Gitu. Jadi dua-duanya harus bernilai pasti, pasti mesti ada. Gitu. Itu dia ya. Cross join. Kita lanjut. Kemudian untuk cross join ya. Nah, cross join ini sama dengan cross product ya, atau perkalian biasa. Jadi perkalian biasa. Di mana ya secara apa ya, secara bentuknya ini semua data dinampilkan itu, ditampilkan. So, spade ya. Kemudian siapa ya? Jones, Ray.
Ya, kita menggunakan yang sama juga ya, misalnya kita gabungkan nama, misalkan nama kemudian dengan salesperson-nya. Kalau kita cross-kan ya maka di sini ya secara apa namanya? Secara apa namanya? Misalnya gini ya, Smith ya Smith dengan salesperson-nya 101 dan ibaratnya dia mencakup semua ya, semua tabel relasi antara kedua yang dideklarasikan. Smith ya, Smith dua-duanya ya, dia mengikuti dari salesperson ini karena di sini kan ada dua ya salesperson-nya. Artinya semuanya dihubungkan seperti itu. Ya, jadi di sini salesperson ada dua kan, ada dua yang dimana dua-duanya berbeda gitu. Nah, mereka memenuhi ya, karena mereka juga kan cross ya, cross. Ya. Maka dia memenuhi semua nilai untuk mengambil semua nama customer itu di masing-masing salesperson. Smith, ya, jadinya dia dua-duanya ada tuh digabungkan. Jones juga dua-duanya kan. Ya. Bisa diperhatikan kan Johnson dan Millernya semuanya ada ini. Ada berapa ini? Ada 6 ya. Ibaratnya katakanlah tiga pasang ya. Tiga pasang untuk tiga customer itu. Jadi masing-masing dia ibaratnya perkalian ya. Ya. Jadi ilustrasi perkalian. Kalau dikali-kalikan satu dikali dua maka dua-duanya ada gitu. Itu. Untuk contoh sitaknya seperti ini. Ini bagiannya ya, bagian dari cross join-nya di sini ya. Jadi sama seperti yang join atau nilai join tadi, dia jelas di mana letak penggabungannya gitu ya. Ini penggabungannya ya. Terus sama dengan juga seperti ini ya. Oke, itu untuk cross join. Semua nilai dikalikan dengan apa namanya dengan relasinya seperti itu. Nah, kemudian pada operasi join yang menghindari hilang informasi ya, ada beberapa catatan yaitu melakukan join kemudian menambahkan tuples dari salah satu relation yang tidak memiliki persamaan dengan relation yang lain. Kemudian menggunakan null untuk nilai-nilai yang tidak memiliki persamaan tersebut. Nah, itu dia untuk beberapa cara untuk menghindari ya, informasi dalam outer join. Kemudian ada left outer join. Di sini dia langsung aja nih tampilkan semua customer dan sales personnya jika ada. Artinya di sini saya langsung ke di sini dulu ya. Ya, mengembalikan semua baris dari tabel yang sebelah kiri ya, sebelah kiri yang mempunyai persamaan dengan baris di tabel sebelah kanan. Hasilnya adalah nol di sebelah kanan jika tidak ada persamaan. Nah, jadi semuanya condong ke tabel sebelah kiri ya, tabel sebelah kiri nilainya ya. Jadi dia mengecek berdasarkan tabel yang paling kiri gitu, seperti itu. Jadi kalau misalnya ya nilainya tidak sama ataupun ada salah satu dari nilai pada tabel satu ini tidak atau nol di tabel kedua, maka secara spesifiknya ya, maka nilai yang pada tabel sebelah kiri ya nanti kita akan lihat tabel sebelah kiri kanan itu yang mana sih maksudnya. Tabel sebelah kirinya yang menjadi nilai nilai persamaannya gitu ya. Misalnya seperti sintaksnya. Eh, Sama ya, tetap sama ya. Dalam penggabungan itu tetap sama ya. Tabel yang pertama kemudian dikondisikannya. Kondisinya apa? Join apa dengan tabel yang kedua ya tetap sama, hanya bedanya nama aja itu. Nah, misalnya kita lihat di contohnya yang tadi ilustrasinya itu. Oke, nah, jadi seperti ini ya. Kita ingin tampilkan ya, eh, tampilkan nama customer ya dengan nama salesperson yang berdasarkan nama salesperson dengan salesperson name-nya berdasarkan salesperson number ya tetap sama. Artinya di sini ya, artinya sisi kiri itu ya di sini berarti. Ya, katakan sisi kiri itu sini ya, sisi kanan itu di sini ya, katakanlah gitu. Maka dia akan condong ke customer, sorry ya, perumpamannya beda, sorry. Sisi kiri katakanlah ya, tabel yang pertama, sisi kanan tabel yang kedua gitu. Kita akan cek ya, masing-masing dari customer tentu kan di sini namanya lengkap ya, kalau kita lihat berdasarkan nilai condong dari kirinya. Kemudian untuk di salesperson numbernya, ya kita ini kan ambil dari sini ya. Nah, kalau misalnya dalam salesperson number ini ada nilai nol ya, atau yang tidak ada nilai,
maka nilai dari customer itu ya diambil dari nilai condong sebelah kiri gitu. Seperti itu. Nah, kalau ada nol ya, kalau misalnya ada Pak semua nilai gimana Pak? Nah, maka dia kan tetap condong ke kiri juga. Gitu. Dan dengan nilai yang sebelah kanan itu dia tetap ditampilkan. Ini artinya kan karena ada nol ya. Maka di sini ya bentuknya kan seperti ini gitu. Nah, artinya kan yang sebelah kiri kan tetap utuh dia, maka dia condong sebelah kiri. Nah, yang sebelah kanan di sini ya, ya tetap nol aja gitu. Tuh, untuk nilainya. Nah, misalnya di sini ya, ya sama tuh, bentuknya sama aja. Nah, untuk pengertiannya di sini inner join ya. Untuk inner join ya. Kalau pada inner join tadi ya, artinya Smith dengan Johnson dan Jones dengan Jones dengan Johnson. Kan Smith dengan Johnson, kan Smith dengan Johnson, kemudian Jones dengan Johnson juga kan. Karena dia nilainya sama kan. Relasi sama, foreign key-nya sama itu. Ya. Karena dia Johnson juga dua-duanya. Nah, kalau pada lip outer join ya, hasil inner join itu plus W dengan nol. Itu tetap sama, dinilai tetap juga ditampilkan ya. Jadi syaratnya adalah di sini ya, plus ditambah dengan W dengan nol ya. Gitu. Tampilkan tetap nolnya ya. Jadi seperti ini bentuknya. Itu tuh left outer join. Nah, kemudian untuk right outer join maka kebalikan dari left yang tadi itu. Kalau tadi di condongnya sebelah sini ya, maka sekarang condongnya sebelah sini gitu. Kita lihat dulu untuk definisinya biar mudah dipahami. Seperti ini ya. Oke. Nah, kalau si right outer join ya mengembalikan semua baris dari tabel di sebelah kanan yang memiliki persamaan dengan baris di tabel sebelah kiri. Nah, hasilnya adalah nol di sebelah kiri jika tidak ada persamaan ya. Kalau tadi dalam right left left outer join tadi itu ya, hasil nolnya adalah sebelah kanan kan, karena kalau tidak ada persamaan. Tadi kan ada tidak ada persamaan antara way. Dia tidak punya salesperson. Nah, untuk right outer join ya kebalikannya itu. Itu dari salespersonnya sorry. Dari salespersonnya ke customer ya hitungannya. Ini dia ya. Nah, maka di sini ya jelas kan kalau kita kaitkan ya antara kedua tabel ini customer ya. Berarti dia tetap tiga itu karena kan dia ngikut juga di sini kan tiga. Maka di sini pun nanti yang ditampilkan juga tiga juga, tapi berdasarkan dari sini kembali ke sini juga. Maka jelaskan di sini ya. Kalau dia berdasarkan sales person maka 101 ya, tapi 101 maka W-nya kan nol kan. Maka kondisi nol dari W ini dia bakal nanti kondisinya akan jadi nol karena dia tidak punya. Maka untuk menerjemahkan right itu maka semuanya ditampilkan di salesperson itu berdasarkan urutan dari customer itu. Smith tetap si Johnson kan, Johnson, Miller, Johnson. Nah, kita kan mau condong ke kiri, ke kanan kan. Nah, maka yang ketiganya adalah Miller. Tapi di sebelah kirinya Smith, Jones, Boy kan tidak punya sebenarnya, maka dia nol. Nah, gila tulisannya, pahami aja lah gitu. Jadi relasinya jadinya seperti ini. Nah, ini. Nah, kan condongnya tadi adalah ke kanannya. Maka yang di kanan itu yang nilainya semuanya nampil gitu. Berdasarkan keadaan pada tabel yang sebelah kanan ya. Ya kayak tadi ketiga tadi kan si W itu kan tidak punya ya, maka si W yang jadi nol. Karena dia berdasarkan dari salesperson ini. Johnson siapa customernya? Smith. Johnson ada lagi nggak? Customer ada Jones. Nah, Miller nggak ada. Nah, jadi si Millernya yang nggak ada nol di sisi customer. Kebalikannya jadinya left dengan right tadi. Ya bisa dipahami ya.
Kemudian ada full outer join ya. Jadi full outer join ini ya, itu agak itu sama dengan left outer join. Nah, di sinilah itu dia unionnya, itu penggabungannya. Yang dimana dia definisinya adalah menampilkan semua pasangan customer salesperson dan customer yang tidak memiliki salesperson dan salesperson yang tidak punya customer. Jadi dua kondisi dari left dan juga right outer join itu digabung jadi dua. Maka dia secara apa namanya, secara bentuknya seperti ini ya. Untuk relasinya full outer join on, salesperson number sama tetap sama ya. Nah, inner join itu umum ya, umum semuanya digunakan. Nah, iya karena dua-duanya dikondisikan ya, karena kita cek yang untuk left tadi itu kan way dan null, tambahkan. Kemudian kalau di outer join tadi, yang null tadi itu adalah di customer, sementara di salesperson-nya ada Miller. Miller yang tidak punya customer. Nah, bagaimana penggabungannya? Ya, kita lihat selanjutnya. Nah, seperti ini. Nah, maka dari apa namanya? Dari keduanya ya, semuanya kan digabungkan ya, dari kiri yang condong ke kiri juga condong ke kanan tadi, ya, left outer join dan right outer join. Maka keduanya kita gabungkan ya, bentuknya begini jadi. Awalnya kan tadi kan ini yang apa ya? Ini tadi yang left tadi kan, left. Nah, ini tadi null dan Miller itu kan gabungan dari tambahan dari yang dari right kan. Karena kenapa? Ibaratnya null dan Miller kan menggantikan posisi ini sebenarnya kalau dia dipisah-pisah. Nah, sekarang ini digabung semuanya itu. Yang terjadi antara left dan right itu. Kalau Smith dan Johnson ini kan dua-duanya kan di right dan left juga sama-sama ada. Nah, untuk di ini kan tadi kan di left, di right tadi. Kayaknya digabungkan dalam satu tabel itu. Nah, maka secara himpunannya dia jadi full, dua-duanya ada. Ini kan ada ya. Kalau yang left kan di sini. Kalau yang right kan di sini juga ya. Semuanya kecuali ini kan. Nah, seperti itu konsep untuk full outer join. Kemudian ya ekstensi untuk, nah pada ekstensi dari join ini juga, bukan join ya, tapi tambahan dari struktur dasar itu ada lagi beberapa. Kalau kemarin kita ada bahas ekstensi dari select itu apa, ekstensi dari from itu apa, dan ekstensi dari where itu apa. Nah, ada lagi tambahnya, ada banyak sebenarnya ya saya tambahkan di sini beberapa ya. Itu ada order by, kemudian group by dan having ya. Nah, kita bahas yang order by dulu ya. Order by ini digunakan untuk mengurutkan tampilan hasil query. Mengurutkan tampilan hasil query berdasarkan dari atribut apa. Nah, misalnya kalau di Excel kan kita bisa lakukan sortir ya, sortir data. Kita menampilkan di Excel itu tampilan, saya mau tampilan berdasarkan ini, misalnya tanggal lahir. Maka dia akan disortir berdasarkan tanggal lahir yang paling tua misalnya, atau yang paling muda gitu. Jadi semuanya ikut tuh nama, misalnya nama, kelas, name ya, diurutkan berdasarkan tanggal lahir itu yang paling muda ke yang tua gitu misalnya, atau yang sebaliknya. Nah, begitu juga ya misalnya di sini select from customer. Nah, kalau ini kan pasti kan kalau sampai sini aja kan dia menampilkan semua data kan pada customer. Nah, kita masukkan order by name ya. Name. Ya, katakanlah misalnya ya kita punya 10 data ya atau 5 data yang mana nama mahasiswa itu dia primary key-nya adalah tetap name. Ya, kalau kita name ya. Misalnya NIM 01, 02, 03, 04, 05 itu. Kalau itu kan berturut ya. Nah, tapi nama-nama itu nggak berturut ya. 01 misalnya namanya si Maradona, M awalnya kan. 02 namanya si apa namanya? Si Rehan namanya, laki-laki paling baik ya gitu kan. Nah, kemudian yang ketiga si si apa namanya? Katakanlah namanya si Ahmad gitu. Artinya kan ketiga itu kan dia kalau secara NIM dia kan berurutan ya, tapi dia secara nama ini kan nggak berurutan ya. Maka kita gunakan fungsi order by itu untuk kita mau tampilkan ya data customer itu berdasarkan nama dari nama yang awal gitu. Misalnya update A. Ya, meskipun NIM-nya jadinya acak kan gitu. Tapi namanya teratur. Tergantung kita mau di atribut apa ordernya gitu.
Nah, kemudian kita dapat mendefinisikan dash. Dash ini adalah descending. Descending itu adalah sintaks untuk pengurutan menurun ya, menurun dari yang paling misalnya abjad Z ke A gitu kan. Nah, kemudian ada ASC atau ascending ya, dari urutan menaik jadi bertahap ya. Jadi misalnya kalau nama A sampai Z gitu, A B C D E, B sampai Z gitu, itu urutannya. Untuk setiap atribut ya default adalah urutan menaik, yaitu adalah ascendingnya. Jadi kita tanpa kita buat, nah gini ya, contohnya gini. Nah, kalau kita buat misalnya gini, select from customer order by name dash. Artinya kita ingin menampilkan urutan berdasarkan nama dari urutan yang menurun ya. Menurun itu dalam artian dari yang terakhir ke yang awal gitu. Berarti kan kalau dalam huruf misalnya itu kan Z ya. Kita menampilkan berarti kalau kita menggunakan descending ini, kita menampilkan nama orang yang dari awalnya Z. Misalnya Zainuddin misalnya. Nah, sampai ke A terakhir. Nah, tapi kalau kita tidak pakai apa-apa ya, kita nggak pakai des, kita nggak pakai ASD, kita buat ini yang umum ini. Sorry. Kita buat yang ini aja. Ini secara otomatis itu secara default dia itu ascending. Karena dia menggunakan langsung dari yang A, B, C, D sampai Z gitu. Normal ya. Tuh, normal kan bukan gitu ya, A, B, C, D sampai Z gitu. Nah, kemudian misalnya lagi lagi nih. Nah, jadi kita mau tampilin lagi nih. Bisa juga ya, dia beberapa tabel gitu, beberapa atribut. Kita tampilkan data customer ya dengan ketentuan yang order by nomornya ascending. Kemudian si amount-nya, ini jumlah saldo customer itu descending. Bisa juga. Bisa juga ya, di mana nanti ketentuannya nanti dulunya akan tampil seperti itu. Jadi dia untuk mengurutkan gitu ya. Jadi terganti tidak hanya untuk nama ya, misalnya nilai juga, jelaskan angka ataupun juga yang berhubungan dengan data. Gitu. Order by, kemudian untuk group by ada lagi. Selanjutnya group by untuk mengelompokkan hasil query SQL. Ya. Biasanya digunakan bersama dengan fungsi aggregate. Kemarin kita sudah bahas aggregate ataupun gabungan. Misalnya AV lagi, count gitu kan. Misalnya sini contoh sales person number, nah, berarti dia ingin menampilkan data sales person number berdasarkan sales person number, yang dimana dia menampilkan adalah berdasarkan dari ingin menampilkan berdasarkan dari rata-rata saldonya ya, jumlah saldonya dari tabel customer. Kemudian dia menggrupkannya, group by sales person number. Artinya gini ya, dia mencari ya rata-rata dari saldonya si customer itu, kemudian digrupkan. Misalnya kita ingin mencari, kita ingin menggrupkan rata-rata saldonya customer itu yang dia 500, maka dia akan disimpan dalam grupnya, digrupkan kelompok yang 500 saja maksudnya. Seperti itu. Kemudian untuk select yang di sini count, tergantung countnya apa ini ya, menghitung berdasarkan apa, maka dia akan muncul dia berdasarkan grupnya itu, apa yang kita grupkan itu, menampilkan yang grupkan itu. Contohnya lagi misalnya kalau data mahasiswa ya, kita ingin menampilkan data mahasiswa yang misalnya IPK-nya di atas 3,5 gitu. Artinya kan kita menggrupkan itu 3,5. Seperti itu lagi ya ilustrasinya. Kemudian atribut dalam select yang muncul di luar fungsi ini harus muncul di dalam grup by. Itu dia. Seperti itu untuk ketentuan dari grup by. Dia mengkelompokkan berdasarkan ketentuan yang digunakan seperti itu. Itu dengan kata lainnya grup by ini, ya kalau saya tambahkan untuk penjelasannya supaya mudah untuk dibayangkan ya. Ya, jadi artinya ya di sini ya untuk yang paling berperan itu adalah untuk fungsi di sininya ya, aggregate-nya. Ya. Kalau tidak ada aggregate-nya, apakah dia mungkin bisa muncul? Ya bisa, tapi dia datanya tidak begitu bermakna jadi. Kalau ini kan dia bermakna. Jadi dia ada apa namanya? Ada kondisinya ya. Misalnya rata-rata dari berdasarkan rata-rata dari saldo, kemudian menghitung dari saldo dari customer seperti itu. Jadi digrupkan, dikelompokkan berdasarkan dari yang kita buat. Itu kita mau menampilkan apakah saldo yang range-nya sekian seperti itu. Ya, itu untuk group by. Yang terakhir ada having, yaitu ya memilih hasil pengelompokan ya, mirip seperti where juga, dia sebuah kondisi juga menggunakan fungsi aggregate. Jadi fungsi agregatnya itu kuncinya dulu sama seperti grup tadi, ada fungsi agregatnya baru dia bermakna gitu.
Having ini juga sama seperti ini. Fungsi aggregate-nya bisa lebih dari satu dengan menggunakan operator logic. Ya. Operator logic kan kemarin tahu ya, lebih besar, lebih kecil, lebih besar sama dengan seperti itu. Nah, di sini ya, untuk bedanya dengan grup tadi itu, sebenarnya bukan beda, tapi having adalah lanjutan dari grup itu, artinya grup by. Artinya bercabang lagi atau berdouble atau gimana ya? Nah, ini. Ya, kita lihat aja. Misalnya tadi kita ingin menggrupkan ya, customer yang dengan nilai rata-ratanya itu adalah 500 ya. Si Omon yang di bawah 500 gitu. Maka kita tampilkan ini. Kemudian ya, itu satu tahap ya. Kemudian kita grupkan ya. Kita grupkan lagi ya dia dengan nilai amount-nya itu yang di bawah 2.500 gitu. Jadi ibaratnya dia bukan bercabang tapi dia lanjutan seperti itu. Ya, pertama kita kelompokkan ya dari berdasarkan 500, kemudian selanjutnya 2.500 seperti itu. Ya, tergantung kondisinya kita mau lanjutannya apa gitu. Jadi ibaratnya HP itu seperti lanjutan dari grup by gitu. Seperti itu lanjutannya itu ya keywordnya. Kondisi dalam heavy dilakukan setelah terjadi pengelompokan grup by, sedangkan kondisi dalam where dilakukan sebelum dikelompokkan. Nah ini. Ya where kan yang belum dikelompokkan ya, artinya kan ini dia adalah instruksi untuk mengelompokkannya. Nah grup by ini adalah kondisi yang sudah dikelompokkan. Makanya sebelumnya kan yang sudah dikelompokkan adalah ya nilai saldo dari customer yang di bawah 500. Artinya kan sudah disimpan tuh perintahnya kalau sudah ada grup by ini. Nah, having ini ya, dia mengeksekusi yang dari grup by ini. Sorry, saya hapus dulu ya. Kalau grup by tadi mengeksekusi dari yang tadi yang di sini, semuanya perintah dasarnya. Kalau having ini mengeksekusi dari si grup by ini. Grup by ini yang dieksekusinya. Jadi dia membuat apa namanya lanjutan seperti itu ya. Seperti membuat pengelompokan lanjutan gitu. Itu dia untuk havingnya. Oke, selengkapnya nanti akan kita bahas di praktikum. Itu secara teori pengantaran dulu. Nah, oke ya, kebetulan sudah habis materinya ya. Oke, baik ya. Jadi itu aja untuk materi pertemuan ketujuh ini tentang lanjutan dari DML, yaitu join ya, untuk menggabungkan antar tabel. Sampai jumpa nanti di praktikum kita bahas untuk teknisnya. Oke, saya akhiri saja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera untuk kita semuanya.